Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nahmadullah ta'ala ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa ya nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Li ayyi yawmin, sampai hari kapankah, liyawmin azim, yakni hari yang besar, ujilat ditangguhkan azab orang-orang kafir itu, lisyahadati, untuk persaksian, ala ummahim, atas umat mereka, bintablighi, tentang penyampaian mereka. Yawmin fasli, sampai hari keputusan, bainal khalqi, di antara semua makhluk. Uluk kodomin wujawab budiha. Dari pengertian ayat inilah diambil kesimpulan bagi jawab lafaz lidah. Al-maksudnya waqa'al faslu, terjadi keputusan bainal khalqi, di antara semua makhluk. Wa ma adraka ma yawmul fasl, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Tabwil, ayat ini menggambarkan tentang insya'ih, gangarian yang terdapat dalam hari tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li ayyi yaumin ujjilat. Li yaumil fasl. Untuk apa peristiwa yang disebutkan pada ayat sebelumnya, antara lain idzas sama'u furijat, atau sebelumnya lagi idan nujumu tumisat, ya, apabila bintang-bintang dihapus cahayanya karena sistem surya matahari sudah berakhir. Wa idas sama'u furijat, dan ketika langit yang segitu pengkuhnya dilobangin. Wa idal jibalu nusifat, ketika gunung-gunung dihancurkan dan dijalankan. Wa idar rusulu uqitat, dan para rasul dikumpulkan seperti yang kita dapati dalam surat Al-Maidah ayat 109. Yauma yajma'ullahu rusula, saat itu Allah mengumpulkan para
rasul, para utusan. Untuk apa? Untuk dua hal. Pertama, ta'dzibu man kadzdzabahum, untuk memberikan azab kepada mereka yang membohongkan datangnya para rasul itu. Yang kedua, wa ta'dzimu man shaddaqahum, untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang membenarkannya. Maka ayat-ayat berikutnya ya diulang sampai ada 10 kali pengulangan. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Padahal wailu yauma idzin lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Hadza, ayat ini, wa'idun lahum, mengandung ancaman bagi mereka. Nah, wailun, celaka besar, yauma idin, pada hari ini, yakni hari kiamat ya, atau pada hari itu, karena kita masih belum mengalaminya ya. Lil mukadzibin, bagi orang-orang yang membohongkan perintah Allah yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul ya. Tidak percaya terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi. Mereka membohongkannya. Alah, ada apa? Kalau sudah mati ya habis perkara. Mereka nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka besar ya pada saat itu bagi orang-orang yang membohongkan agama, membohongkan perintah Allah, membohongkan rasul, membohongkan kenabian ya. Hadza wa'idun lahum, ini adalah ancaman bagi mereka. Samit Alam yuhlikil awwalin, bukankah telah kebinasakan orang-orang yang dahulu bitakdzibihim, dengan kedustaan mereka. Ayat maksudnya ahlaknahum, kami binasakan mereka. Nah, alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah menghancurkan orang-orang yang terdahulu bitakdzibihim, dengan pembohongan mereka terhadap rasul-rasul mereka. Umatnya Nabi Saleh, kaum Samud ya. Mereka diberikan keahlian oleh Allah, pandai banget dalam membuat perumahan di bawah gunung ya. Kaum Nabi Saleh itu, seperti diisyaratkan pada bagian awal surat Al-Fajr, wal fajri wal layalin ash wasyaf'i wal watr wal laili idza hal fi dzalika alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladziina jabus sakhra, kaum Samud jabus sakhra bil wad. Mereka punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang-orang zaman itu, bisa membuat gunung gerowong ya. Dan di bawah gerowongan gunung itu mereka jadikan tempat perumahan ya, hunian. Dan luar biasanya lagi, gerbangnya yang digerowong dari gunung itu batu-batu yang mereka ukir. Alat belum seperti sekarang ya. Mereka punya keahlian betul, dan bukti sejarahnya masih ada ya. Disebut dengan Madain Saleh. Beberapa kilometer dari Madinah itu ada sebuah tempat Madain Saleh ya. Tempat-tempat atau kota yang pernah dihuni oleh kaumnya Nabi Saleh, yakni kaum Samud. Mereka membohongkan Nabi Saleh, nggak percaya. Saleh, kamu itu ngomong apa? Kami ini sudah pinter-pinter, kok masih disuruh nyembah
Tuhanmu, kami mau percaya padamu kalau engkau bisa membuat sesuatu dari batu besar yang engkau dudukin itu. Apa yang kalian minta? Kata Nabi Soleh, keluarkan dari batu yang kau dudukin itu seekor onta. Permintaan yang tidak masuk akal. Kalau minta dari batu dibuatkan cuet, masuk akal. Dari batu minta dibuatkan lesung untuk numbuk padi, masuk akal. Atau minta dari batu dibuatkan ulek, masuk akal. Mereka minta dari batu itu agar dikeluarkan seekor onta, masuk akal tidak? Tapi orang yang punya keyakinan kuat spiritualnya tidak akan berhenti dengan sesuatu yang tidak masuk akal itu. Ada tempat bergantung, Allahus Somad. Maka Nabi Soleh melakukan salat hajat di atas batu besar itu, mohon kepada Allah agar dikabulkan apa yang diminta oleh kaumnya itu, karena mereka syaratnya mau percaya kalau Soleh mampu mengeluarkan onta dari batu itu. Biidznillah, Nabi Soleh selesai sholat, ya, belum turun dari batu, ya, batunya seakan ada suara ketokan, tek 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 tek, ya, membelah batunya itu, ya. Semakin kesana semakin besar, tongol kepala onta, ya. Wah, terbelalak mereka itu, ya. Coba dari batu keluar onta, ya. Kamu saja nongkrong di WC, ngising keluar belut umpamanya. Mereka terbelalak, ya. Semakin lebar pecah batu itu, kemudian keluar sempurna seekor onta yang sudah hamil besar. Waduh, yang memperkosa siapa itu? Itulah kekuasaan Allah. Begitu keluar onta yang sudah hamil besar, Nabi Soleh menyatakan kepada kaumnya, hadhihi naqatullah, ini adalah ontanya Allah, ya. Dalam surat Tariq kalau nggak keliru disebutkan itu, fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum dambihim wasawwaha wala yakhafu. Apa itu? Bukan Tariq, As-Syams, ya, atau Al-Lail. As-Syams, ya. Kata Nabi Soleh, syaratnya kalian harus nurut aturan, karena onta ini akan minum dari sumber tempat pengambilan air sehari penuh. Maka jangan ganggu ketika onta ini meminum air dari sumber yang kalian biasa ngambil air. Besoknya silakan kalian ngambil air dari situ. Mereka merasa dirugikan karena sehari nggak ngambil air, merasanya tidak dapat minuman. Padahal diganti sore harinya onta ini mengeluarkan susu sebanyak yang dibutuhkan oleh masyarakatnya itu. Ini juga nggak masuk akal. Tapi isyaratnya minum dari pagi sampai sore. Itu beteng ontana siga kumaha. Nah, karena mukjizat nggak bisa dipikir dengan otak, ya. Jadi begitu sore mereka mengambil air susu dari onta itu cukup untuk seluruh masyarakat itu.
besoknya boleh kalian ngambil air itu. Nah, ada yang tidak terima ya, dengan peraturan yang dilakukan semacam itu, akhirnya mereka membunuh onta ini. Karena membunuh onta berarti mereka sudah mengkhianati perjanjian awalnya. Mereka mau percaya kepada Allah kalau dari batu dikeluarkan seekor onta. Ternyata mereka tidak percaya, malah membunuh onta itu. Akhirnya apa? Allah menurunkan ya, azab mendung ya. Mendung itu pertanda mau, ternyata 3 tahun nggak hujan-hujan, ngelekep gitu ya. Mendung peteng ngelekep ya. Begitu tahun ketiga turun hujan, bukan air yang turun, batu segede-gede bola. Jadi mereka keluar, heden, tek, mati. Sebagian masuk ke dalam rumah mereka yang berada di bawah gunung itu. Batunya nutup pintu gerbangnya sehingga mereka tidak dapat bernafas karena kekurangan oksigen. Maka sampai sekarang tulang-tulang mereka ya, tulang tengkoraknya, tulang tangannya, tulang kakinya itu masih berserakan di tempat yang disebut dengan Madain Soleh itu. Itu dinyatakan dalam ayat ini, alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah hancurkan orang-orang yang dahulu bitakdzibihim dengan membohongkan nabi-nabi mereka. Ai maksudnya ahlaknahum, sudah kami hancurkan mereka. Samir. Tuhan dan bagi mereka dengan orang-orang yang datang kemudian mimman katamu dari orang-orang yang mendustakan kekufur kata seperti kafir Mekah menuduh maka kami berkata menyesalkan mereka. Nah, alam nuhlik ayat sebelumnya itu ada lam, maka fi'ilnya menjadi majzum karena ada huruf jazm ya, lam adalah huruf jazm, maka fi'ilnya majzum, alam nuhlik. Ayat berikutnya tidak majzum, padahal summa itu termasuk ataf ya. Saya cari kenapa ini kok tidak jazm. Takdiruhu, ternyata takdirnya summa nahnu ya, summa nahnu nutbi'uhum. Jadi terhalang oleh nahnu, huruf jazmnya tidak kuat ke belakangnya itu, setrumnya kecil ya. Summa nutbi'uhum, kemudian kami ya, ikuti siksa seperti itu al-akhirin, kepada orang-orang yang hidup pada akhir zaman, mimman kadzabu, dari orang-orang yang membohongkan para nabi ya, kakufari Makkah, seperti orang kafir yang ada di Makkah. Fanuhlikuhum, sehingga kami menghancurkan mereka. Nah, sampai kadzalika, demikianlah misla ma fa'alna, seperti apa yang kami lakukan bil mukadzibina, kepada orang-orang yang berdosa, dan naf'alu bil mujrimin, kami perlakukan orang-orang yang berdosa bikulli, dengan setiap man ajrama, orang-orang yang berdosa fima yastaqbilu, kelak akan datang baru likuru, maka kami akan binasakan mereka. nah, kadzalika, demikian pula lah mislama fa'alna bil mukadzibin, sebagaimana telah kami lakukan kepada orang-orang yang membohongkan agama aturan Allah. Naf'alu bil mujrimin, kami lakukan juga kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa. Al mujrim itu orang yang berbuat salah tapi nggak ngerasa salah serta tidak mau mengakui kesalahannya, malah bangga dengan kesalahannya itu. Melakukan perbuatan zina direkam,
kemudian disebarkan kepada orang lain melalui medsos, sehingga banyak orang yang mengikuti perbuatan dosanya itu. Dia bangga ya, dengan melihat betapa banyak orang yang menonton videonya itu. Dia nggak merasa bersalah, itu mujrim namanya ya. Makanya nanti pada hari kiamat itu dalam surat Yasin disebutkan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Begitu pula lah kami lakukan kepada orang-orang mujrim, yakni orang yang berbuat dosa dan tidak mau merasa salah dengan perbuatan dosanya, malah bangga. Bikulli man ajrama, terhadap setiap orang yang berbuat dosa, fima yastakbilu, pada masa yang akan datang, fanuhlikuhum, maka kami, kata Allah, pasti akan menghancurkan mereka. Siapapun orang yang melakukan dosa, itu akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Samir? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Takfirun sebagai takkid al-naqlukum. Nah, kelas. Wailu yawma idzinil mukadzibin, celaka besar bagi orang-orang yang membohongkan agama. Takkid sebagai penguat. Ini lafaz diulang-ulang dalam surat ini sampai 10 kali. Maksudnya apa? Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada 3 sisa pertanyaan pada pertemuan yang lalu ya. Afwan Abi, ana mau bertanya, ada apa di balik peristiwa Al-Yamamah sehingga penghafal Al-Quran banyak sekali yang meninggal? Peristiwa Al-Yamamah ini terjadi pada saat Kanjeng Nabi sudah wafat, digantikan posisi beliau sebagai kepala negara oleh sahabat terdekat. Mertua beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Pada kekhalifahan Abu Bakar ada seorang pemberontak yang mengaku sebagai nabi, dikenal dalam catatan sejarah Musailamah Al-Kadzdzab. Dia menghimpun pasukan dalam sekejap dengan hartanya dan tipu muslihat kata-katanya. Dia bisa menghimpun pasukan tidak kurang dari 40.000 orang yang kemudian dihadapi oleh salah satu sahabat yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Bapaknya namanya Abu Jahal, kafir, tapi anaknya Ikrimah masuk Islam. Pada Khalifah Abu Bakar, Ikrimah dipercaya untuk menumpas pasukan yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab ini. Ternyata tidak mampu Musailamah. Akhirnya Abu Bakar mengutus seorang yang memang ahli strategi perang, yakni Khalid bin Walid, dengan membawa pasukan 13.000 orang. Sedangkan pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab tadi berapa? 40.000 orang. Sedangkan pasukan yang diutus oleh Abu Bakar di bawah komando Khalid bin Walid berapa? 13.000 orang. Cukup besar ya, jarak jumlahnya. Akan tapi karena Khalid ini memang ahli strategi perang, maka terjadilah peperangan sampai terbunuh di kalangan muslimin sejumlah 1.200 orang. Sedangkan yang terbunuh dari pihak yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab sebagai pemberontak itu sejumlah 21.000 orang. Jadi banyak mana yang mati? Musailamah.
Ternyata Musailamah belum tewas. Dari jumlah 21.000 orang itu Musailamah belum tewas. Maka Abu Bakar menginstruksikan kepada Khalid bin Walid agar terus mengejar. Rupanya memang Musailamah ini selain pinter berbahasa, pinter juga bertipu muslihat dalam perang. Jadi dia gonta-ganti pakaian, sehingga tidak ketahuan mana Musailamah itu. Khalid pun tidak mampu, ya, padahal Khalid menantang perang tanding 1 lawan 1 saja, ya, biar nggak kacau gitu. Nggak mau keluar Musailamah Al-Kadzdzab ini. Akhirnya Abu Bakar menugaskan seorang yang pernah membunuh Abu Bakar. Siapa dia? Bukan membunuh Abu Bakar, yang pernah membunuh Hamzah. Wahsy sudah masuk Islam. Di zaman Abu Bakar ditugasin oleh Abu Bakar untuk membunuh Musailamah Al-Kadzdzab ini. Biasa dia spesialisasinya adalah alat tombak, ya. Dari jarak 40 meter dia mampu merobek dadanya Musailamah Al-Kadzdzab ini. Makanya jangan hinakan orang ketika orang itu melakukan perbuatan dosa, barangkali masih mau tobat seperti Wahsy, sehingga Pur itu satu-satu, ya, pernah membunuh pamannya Kanjeng Nabi Hamzah, ya, juga membunuh orang yang mengaku sebagai Nabi. Wahsy itu peristiwa Al-Yamamah, ya, terjadi di daerah Al-Yamamah, ya, tidak bisa dihindari. Dari sahabat itu memang banyak yang hafal Quran menjadi korban dalam peristiwa itu, ya. Tapi tidak hanya korban bagi muslim ketika maju ke medan perang, matinya adalah mati syahid, ya. Afwan Abi, ana mau nanya, apakah Imam Mahdi sudah lahir? Mana aku tahu. Tunggu saja, ya. Wah, ya, sampai kitanya mati, ya, disadap dari alam kubur nanti, ya. Saya minta salah satu mu'alim maju untuk menerangkan pertanyaan berikutnya. Afwan, ana mau bertanya apa maksud dan penjelasan dari doa berikut ini. Mu'alim Ilyas Grobogan, silakan. Ada? Hati mikrofon, kasihkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari doa ini Allahumma rzuqna Muhammadan nabi, ya Allah berilah kami kepahaman, yakni pemahaman para nabi, wa hifdzal mursalin, dan wa hifdzal mursalin, dan kehafalan seorang utusan yang dijaga, wa ilham malaikatil muqarrabin, dan ilhamnya malaikat-malaikat muqarrabin, wa ja'alna ulama fil akhidin, dan jadikan kami dari ulama yang alim dan ahli ilmu. Syukur.